Di kaki Gunung Lawu, di desa Girilayu yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, Raka selalu tertarik pada cerita-cerita kuno tentang leluhur dan kerajaan Jawa yang hilang. Meski desa Girilayu tampak damai, Raka sering merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore, ketika angin dingin musim hujan menyapu desa, Raka berjalan ke gudang tua peninggalan kakeknya. Di sana, ia menemukan sebuah naskah tua berwarna coklat keemasan, tertutup debu dan lumut. Raka membuka naskah itu dengan hati-hati. Tulisan kuno yang samar itu adalah petuah Sabdo Palon, penasihat spiritual Raja Majapahit, yang terkenal dengan ramalannya tentang masa depan tanah Jawa. Saat Raka membaca baris demi baris, sebuah getaran aneh terasa di seluruh tubuhnya. Kata-kata itu berbicara tentang zaman baru, tentang pergeseran besar yang akan menguji manusia dan alam, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka yang bijak. Keesokan harinya, desa Girilayu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Sungai yang biasanya jernih tiba-tiba menghitam, hewan-hewan menjadi gelisah, dan tanaman-tanaman tampak layu meski hujan turun lebat. Orang-orang desa bingung, tapi Raka merasakan ada hubungan misterius antara naskah Sabdo Palon dan gejala-gejala aneh itu. Ia pun memutuskan untuk meneliti lebih dalam, membawa naskah itu ke rumahnya, dan mulai menuliskan pengamatannya. Malam itu, Raka mengalami mimpi yang begitu nyata hingga membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dalam mimpinya, ia melihat seorang leluhur berjubah putih muncul dari kabut gunung, menatapnya dengan mata yang dalam dan bijaksana. Leluhur itu berkata, "Raka, zaman baru akan datang. Alam dan manusia akan diuji. Yang bijak akan menemukan jalan, yang lalai akan tersesat." Raka terbangun dengan hati campur aduk. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan untuk bertindak. Ia mulai mengamati perubahan di desanya dengan lebih tajam, mencatat setiap tanda. Langit yang memerah saat senja, angin yang membawa aroma asing, dan suara-suara samar yang terdengar dari gunung. Dalam beberapa minggu, tanda-tanda itu semakin nyata. Beberapa warga mulai panik, sementara yang lain menganggapnya hal biasa. Tapi Raka, dengan naskah Sabdo Palon di tangannya, merasa ia harus memahami pesan ini sebelum terlambat. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menghadapi zaman baru-baru saja dimulai, dan nasib desa Girilayu akan tergantung pada keberanian dan kebijaksanaannya. Di tengah kegelapan malam dan sinar rembulan yang menembus celah pepohonan, Raka berdiri di tepi sungai yang keruh, menatap gunung yang megah namun penuh misteri. Ia merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, desanya, dan mungkin seluruh tanah Jawa. Dengan tekad bulat, Raka berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menemukan kebenaran. Aku akan menyambut zaman baru." Rahasia naskah tua. Sejak malam itu, Raka tak pernah melewatkan waktu tanpa meneliti naskah tua peninggalan Sabdo Palon. Di ruang kecil di rumahnya, diterangi lampu minyak yang berpendar hangat, ia membuka lembar demi lembar naskah yang rapuh. Tulisan-tulisan kuno itu tampak seperti ukiran simbol yang tak sekadar kata. Ada garis-garis melingkar, bentuk-bentuk aneh, bahkan diagram yang menyerupai peta gunung dan sungai. Semakin Raka menatapnya, semakin ia merasakan getaran energi yang samar tapi nyata, seolah naskah itu hidup dan mengamati setiap gerakannya. Hari-hari berikutnya, desa Girilayu terus berubah. Sungai yang awalnya keruh kini terkadang memancarkan cahaya samar saat malam. Pohon-pohon tampak berbisik ketika angin berhembus, dan suara-suara tak kasat mata terdengar di rumah-rumah warga. Beberapa warga mulai merasa takut. Sebagian lainnya menganggap itu pertanda magis yang baik. Namun bagi Raka, semua itu adalah puzzle yang harus dipecahkan. Ia yakin, naskah Sabdo Palon bukan sekadar ramalan, tapi juga petunjuk untuk menavigasi perubahan zaman. Dalam satu lembar naskah, Raka menemukan simbol yang menyerupai bentuk matahari yang terbelah. Di sekelilingnya tertulis kata-kata kuno yang sulit ia baca, tetapi melalui interpretasi lambat dan teliti, ia menangkap maknanya. Ketika terang dan gelap saling beradu, hati yang murni akan menjadi penuntun. Raka tersentak. Ia menyadari bahwa perubahan yang diramalkan bukan hanya gejala alam, tapi juga uji moral dan spiritual bagi manusia.
Raka mulai mencoba eksperimen kecil. Ia menyalakan api di depan simbol matahari itu, sambil membaca kata-kata dari naskah dengan lantang, hati-hati agar tak merusak kertas tua itu. Seketika, lampu minyak di sekelilingnya berkedip, angin di jendela berputar tanpa alasan, dan bayangan-bayangan di dinding tampak menari-nari. Raka merasa naskah itu bereaksi terhadap energi niat dan keberaniannya. Semakin ia memahami, semakin ia sadar bahwa ramalan Sabdo Palon bukan sekadar teks pasif. Ia mengandung kekuatan aktif yang bisa membimbing manusia bila digunakan dengan bijak. Malam itu, Raka tertidur di meja kerjanya, dikelilingi tumpukan catatan dan naskah yang mulai membentuk pola tertentu. Dalam mimpi, ia kembali bertemu leluhur berjubah putih yang dulu muncul di Gunung Lawu. Kali ini, sang leluhur menunjukkan peta kuno desa Giri Layu, menandai titik-titik tertentu, sungai, pohon tua, dan gua tersembunyi di kaki gunung. Sang leluhur berkata, "Raka, naskah ini bukan sekadar kata. Ia adalah kunci. Ketika kau temukan semua simbol, kau akan mengetahui bagaimana menyeimbangkan manusia dan alam menghadapi zaman baru." Raka terbangun dengan tubuh lemas tapi hati penuh semangat. Ia mulai merencanakan perjalanan ke titik-titik yang ditunjukkan dalam mimpi, sekaligus meneliti setiap simbol dalam naskah dengan lebih sistematis. Ia menuliskan catatan panjang, membuat tabel perbandingan simbol dengan fenomena alam yang muncul di desa. Setiap malam, suara sungai yang berbisik dan angin yang melintas di pepohonan seperti memberi konfirmasi bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, tidak semuanya mudah. Beberapa malam, bayangan gelap muncul di dekat rumahnya, seolah memperingatkan bahaya yang mengintai. Raka tahu ini adalah uji keberanian dan kesungguhan, bagian dari perjalanan memahami ramalan Sabdo Palon. Ia mulai memahami bahwa zaman baru yang diramalkan bukan sekadar perubahan fisik. Ia menuntut ketekunan, keberanian, dan kesadaran spiritual. Dengan tekad bulat, Raka memutuskan untuk membagikan pengetahuannya secara hati-hati kepada beberapa orang terpercaya di desa, berharap mereka bisa membantunya menafsirkan simbol-simbol dan mengantisipasi perubahan yang akan datang. Namun ia juga sadar, rahasia naskah itu terlalu berharga untuk disalahgunakan. Energi yang terkandung di dalamnya bisa membawa bencana bila jatuh ke tangan yang salah. Di tengah kegelapan malam, Raka menatap Gunung Lawu yang tinggi dan misterius, sambil menggenggam naskah tua itu erat di dadanya. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan rahasia naskah tua Sabdo Palon akan menuntunnya pada petualangan yang akan menguji akal, hati, dan jiwa, sebuah perjalanan untuk menyambut zaman baru yang tak bisa dihindari. Pertemuan dengan para sesepuh. Beberapa hari setelah malam penuh mimpi itu, Raka memutuskan untuk menemui para sesepuh desa Giri Layu. Mereka adalah sosok yang dikenal bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang leluhur, alam, dan cerita-cerita kuno yang diwariskan secara lisan. Di desa kecil itu, mereka tinggal tersebar. Ada yang di tepi sungai, ada yang di hutan bambu, dan ada pula yang di dekat candi peninggalan Majapahit. Raka memulai pertemuannya dengan sesepuh Wira, pria tua berjenggot panjang yang dikenal memahami bahasa simbol alam. Wira menerima Raka di rumah bambunya, di antara patung-patung kecil dan kitab-kitab tua yang berdebu. Dengan lembut, ia menatap Raka dan berkata, "Anakku, aku tahu kau membawa naskah tua itu. Sabdo Palon tidak sembarangan meninggalkan pesan. Setiap simbol, setiap garis, menyimpan rahasia yang harus dijaga." Raka meletakkan naskah di meja, menunjuk simbol-simbol yang selama ini membuatnya bingung. Wira menatapnya, tersenyum tipis, lalu berkata, "Simbol ini bukan sekadar bentuk, tapi energi yang terhubung dengan alam dan manusia. Untuk memahaminya, kau harus belajar mendengar alam dengan mata hati, bukan sekadar mata jasmani." Hari demi hari, Raka belajar di bawah bimbingan Wira. Mereka berjalan ke sungai, meneliti pohon tua, mendengar suara angin dan gemericik air. Setiap simbol yang ada di naskah, perlahan mulai terhubung dengan tanda-tanda alam di desa. Misalnya, simbol lingkaran yang tampak seperti matahari terbelah ternyata berkaitan dengan fenomena langit saat senja, tanda perubahan energi alam. Raka menyadari bahwa Sabdo Palon menulis naskah ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dialami. Tidak hanya Wira,
Raka juga bertemu sesepuh Ningsih, wanita tua yang dikenal mampu membaca mimpi dan meramalkan kejadian melalui intuisi spiritual. Dari Ningsih, Raka belajar menginterpretasikan mimpi dan bayangan, bahwa banyak tanda di naskah muncul dalam bentuk simbol yang juga bisa muncul di alam bawah sadar manusia. Dalam satu sesi, Ningsih menatap Raka dengan tajam dan berkata, "Zaman baru bukan hanya soal perubahan fisik, tapi ujian hati. Mereka yang tidak memahami akan tersesat dalam kebingungan dan ketakutan." Raka mulai merasakan beban tanggung jawab yang berat. Naskah Sabdo Palon ternyata bukan hanya catatan sejarah atau ramalan kosong, melainkan panduan bagi mereka yang ingin menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Desa Girilayu, meski kecil, menjadi titik penting karena berada di lereng Gunung Lawu, tempat energi alam sangat kuat dan rawan terganggu. Suatu malam, Wira dan Ningsih mengajak Raka ke hutan bambu di pinggiran desa. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang temaram, mereka melakukan ritual sederhana untuk membuka mata hati Raka. Dengan mantra yang diucapkan lembut, Raka merasakan tubuhnya ringan, pikirannya tenang, dan energi alam seolah mengalir ke seluruh jiwanya. Ia melihat bayangan samar masa depan, desa yang dilanda perubahan ekstrim, manusia yang bingung, tetapi juga peluang bagi mereka yang bijak untuk memimpin harmonisasi alam dan masyarakat. Raka pulang dari hutan itu dengan tekad baru. Ia tahu bimbingan para sesepuh adalah kunci untuk menghadapi zaman baru. Ia juga menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar belajar simbol dan naskah, tetapi mengasah jiwa, keberanian, dan ketajaman intuisi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, akan menentukan apakah desa Girilayu bisa bertahan dan menyambut zaman baru dengan aman. Di malam yang sunyi, Raka duduk di tepi sungai yang kini sedikit berwarna perak oleh cahaya rembulan. Ia menatap Gunung Lawu yang tinggi dan megah, merasakan angin yang membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Ia tersenyum kecil, yakin bahwa perjalanan panjangnya bersama naskah Sabdo Palon, para sesepuh, dan kekuatan alam baru saja dimulai. Zaman baru menunggu, dan Raka siap menapaki setiap rintangannya. Bayangan di Gunung Lawu. Musim hujan semakin mendekat, dan desa Girilayu mulai menunjukkan gejala alam yang tak biasa. Sungai yang mengalir biasanya jernih kini mengandung aliran lumpur merah. Pohon-pohon tua di hutan berbicara dengan desisan angin yang tak biasa, seolah menyampaikan pesan rahasia kepada siapa saja yang mampu mendengarnya. Raka, yang kini belajar dari para sesepuh, merasakan energi Gunung Lawu semakin kuat, bahkan mulai meninggalkan bayangan-bayangan yang menakutkan di malam hari. Suatu sore, Raka memutuskan untuk mendaki lereng gunung yang dekat dengan desa. Ia ingin mencari titik tertinggi dari fenomena aneh yang mulai mengganggu keseimbangan desa. Saat ia menaiki jalur sempit berbatu, kabut tebal menyelimuti, dan bayangan-bayangan samar mulai menari di antara pepohonan. Raka berhenti sejenak, menenangkan diri, lalu mengingat ajaran sesepuh Wira. Lihatlah bayangan itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai petunjuk dari alam. Mereka menunjukkan bagian yang belum kau pahami. Di tengah kabut itu, Raka melihat sosok gelap yang menakutkan. Bayangan itu tampak seperti manusia dengan wajah tak jelas, berdiri di dekat pohon beringin tua. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Dengan perlahan, ia mendekat, lalu menyadari bahwa bayangan itu bukan entitas jahat, melainkan manifestasi energi alam yang terganggu oleh perubahan zaman. Ia ingat naskah Sabdo Palon yang menyebutkan, ketika alam resah, bayangan akan menari, memberi tanda bagi mereka yang bijak. Raka mulai memahami bahwa zaman baru yang diramalkan tidak hanya menguji manusia, tetapi juga alam itu sendiri. Hujan badai yang tiba-tiba, kabut tebal, dan bayangan misterius hanyalah peringatan agar manusia belajar menyeimbangkan diri dengan alam. Ia merasakan hubungan antara naskah, simbol, dan fenomena alam semakin kuat. Setiap simbol yang ia pelajari kini tanpa hidup, menuntunnya untuk menemukan titik-titik energi penting di Gunung Lawu. Keesokan harinya, Raka kembali mendaki bersama sesepuh Ningsih. Mereka menapaki jalur tersembunyi yang hanya diketahui sesepuh desa. Ningsih menunjukkan tempat-tempat suci, gua-gua kecil,
dan batu-batu berlumut yang diyakini sebagai pusat energi. Di satu gua, Ningsih menepuk batu besar dan berkata, "Disinilah salah satu kunci keseimbangan berada." Mereka yang ingin menguasai zaman baru harus menghormati tempat ini dan memahami aliran energi alam. Raka duduk di depan batu itu, menutup mata, dan merasakan aliran energi yang berputar di tubuhnya. Ia melihat bayangan masa depan, desa Girilayu yang hancur oleh bencana bila manusia lalai, tetapi juga desa yang berkembang harmonis jika manusia belajar menyesuaikan diri dengan alam. Bayangan itu begitu nyata hingga Raka hampir bisa merasakannya di tangan dan kakinya. Ia sadar, zaman baru akan membawa ujian berat, tetapi juga peluang besar bagi mereka yang bijak. Saat Raka dan Ningsih turun dari gunung, kabut mulai menipis. Desa Girilayu tampak damai di kejauhan, tetapi Raka tahu ketenangan itu hanya sementara. Ia membawa pulang pengalaman dan pengetahuannya, menyadari bahwa bayangan-bayangan di Gunung Lawu adalah peringatan sekaligus pelajaran, bukan sesuatu untuk ditakuti. Di malam yang hening, Raka duduk di tepi sungai bersama naskah tua di tangan, mencatat setiap pengalamannya. Ia menulis tentang bayangan di gunung, gua suci, dan aliran energi yang ia rasakan. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mempelajari naskah, tetapi menghubungkan hati manusia dengan alam, memahami bahasa Gunung Lawu, dan menyiapkan desa untuk menghadapi perubahan besar yang akan datang. Raka menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar samar di atas Gunung Lawu, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus belajar lebih banyak. Zaman baru tidak akan menunggu, dan desa ini adalah tanggung jawabku. Jejak masa lalu. Setelah pengalamannya menghadapi bayangan di Gunung Lawu, Raka menyadari bahwa untuk memahami naskah Sabdo Palon sepenuhnya, ia harus menelusuri jejak masa lalu desa dan leluhur. Ia mulai menggali sejarah Girilayu, mencari tahu siapa yang pernah tinggal di lereng gunung ini, dan bagaimana leluhur mereka berinteraksi dengan alam dan kerajaan Majapahit. Raka mengunjungi perpustakaan kecil desa, yang berisi buku-buku tua, prasasti, dan catatan lisan yang tersimpan rapi. Di antara dokumen-dokumen itu, ia menemukan cerita tentang Raden Wibowo, seorang pemuda desa yang pada abad ke-14 dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam di lereng Gunung Lawu. Wibowo dipercaya memiliki kemampuan spiritual untuk merasakan energi gunung dan menafsirkan tanda-tanda alam, tak jauh berbeda dengan yang kini Raka pelajari. Sambil meneliti, Raka menemukan peta kuno yang menunjukkan titik-titik penting di desa dan gunung. Ada lokasi sungai yang harus dijaga agar tetap jernih, pohon-pohon tua yang dianggap suci, dan gua-gua tersembunyi yang menjadi tempat meditasi leluhur. Semua lokasi ini sejalan dengan simbol-simbol di naskah Sabdo Palon. Raka merasakan koneksi yang begitu kuat antara masa lalu dan tantangan yang dihadapinya sekarang. Di tengah penelusuran, Raka bertemu sesepuh Wira lagi. Wira membawanya ke komplek candi tua yang tersembunyi di hutan bambu, yang konon dulunya merupakan tempat pertemuan para pemimpin spiritual desa dan Majapahit. Wira berkata, "Raka, untuk menghadapi zaman baru, kau harus belajar dari sejarah. Leluhur kita meninggalkan jejak bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diterapkan." Raka mempelajari prasasti dan ukiran di candi itu. Ia melihat simbol matahari terbelah, lingkaran energi, dan pola spiral yang sama persis dengan naskah Sabdo Palon. Ia menyadari bahwa Sabdo Palon menulis ramalan ini bukan untuk masa depan saja, tapi sebagai penegasan warisan leluhur, agar setiap generasi yang muncul memahami keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Malam harinya, Raka duduk di tepi sungai, mencatat setiap temuan. Ia mulai menyusun peta perjalanan simbolik dan fisik, menandai lokasi-lokasi yang harus dikunjungi, energi yang harus dirasakan, dan tanda-tanda alam yang harus diamati. Ia menyadari bahwa zaman baru yang diramalkan Sabdo Palon tidak hanya soal bencana atau perubahan, tetapi tentang kemampuan manusia untuk belajar dari sejarah dan menyesuaikan diri dengan alam. Beberapa hari kemudian, Raka mendaki kembali gunung, kali ini membawa peta kuno dan catatan leluhur. Ia mengunjungi gua-gua tersembunyi yang disebutkan dalam naskah, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, dan melihat bayangan masa lalu. Raden Wibowo dan para leluhur bekerja sama menjaga desa, menata sungai, menanam pohon,
dan membimbing manusia agar selaras dengan alam. Bayangan itu begitu hidup hingga Raka merasa seperti menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Raka juga mulai mencatat perubahan yang terjadi sekarang dan membandingkannya dengan catatan sejarah. Ia menemukan pola yang berulang. Setiap kali manusia lalai menjaga alam, bencana datang. Setiap kali manusia bijak memelihara keseimbangan, desa berkembang harmonis. Ia tersadar bahwa zaman baru akan menjadi ulangan dari sejarah, tetapi dengan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Di akhir perjalanan hari itu, Raka duduk di tepi jurang kecil, menatap desa Girilayu yang tersembunyi di lembah. Hujan ringan mulai turun, menyelimuti pepohonan dan sungai dengan aroma tanah basah. Dengan naskah Sabdo Palon di tangan, catatan leluhur di sisi, dan hati yang terbuka, Raka berbisik. Aku mengerti jejak masa lalu. Sekarang saatnya menyiapkan desa untuk zaman baru. Aku harus menjadi penjaga keseimbangan, seperti leluhurku dahulu. Rasa tanggung jawab Raka semakin besar. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Ancaman dan ujian zaman baru menunggu. Namun dengan pengetahuan sejarah, bimbingan sesepuh, dan kekuatan naskah Sabdo Palon, ia mulai merasakan keyakinan bahwa desa Girilayu bisa bertahan dan berkembang, jika manusia mau belajar dari masa lalu. Kekuatan yang terbangun. Seiring Raka menelusuri jejak leluhur dan memahami naskah Sabdo Palon, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Tubuhnya lebih peka terhadap suara alam. Gemericik sungai terasa seperti berbicara padanya. Angin yang berhembus seperti membawa pesan tersembunyi, dan cahaya rembulan yang menembus celah pepohonan membuatnya mampu melihat bayangan yang sebelumnya tak terlihat. Ia menyadari bahwa kemampuan spiritualnya mulai terbangun, dan ia tidak lagi sekadar pemuda biasa. Sesepuh Wira dan Ningsih memperhatikannya dengan seksama. Wira berkata, "Raka, naskah Sabdo Palon bukan hanya buku, ia adalah jembatan antara manusia dan energi alam. Kini kau mulai bisa merasakannya. Kekuatanmu akan tumbuh jika kau tetap rendah hati dan belajar memahami tanda-tanda alam." Ningsih menambahkan, "Energi ini tidak datang untuk keserakahan atau keangkuhan. Kau harus menggunakannya untuk menjaga keseimbangan, bukan menguasai atau menaklukkan." Raka mulai melatih dirinya. Setiap pagi, sebelum fajar, ia duduk di tepi sungai, merasakan aliran air dan tanah basah. Ia belajar menyelaraskan napas dengan energi alam, mendengar bisikan suara angin, dan merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Semakin sering ia berlatih, semakin jelas ia dapat membaca simbol-simbol dari naskah. Pola energi di pohon, gua, batu, dan sungai yang selama ini hanya tampak sebagai bentuk fisik biasa, kini terlihat seperti jalur energi yang saling terhubung. Suatu malam, ketika Raka melakukan meditasi di gua suci di lereng Gunung Lawu, ia merasakan energi yang kuat dan mengalir melalui seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di depan matanya. Bukan menakutkan, tetapi seperti sosok leluhur yang tersenyum. Bayangan itu menyingkap gambaran masa depan. Desa Girilayu yang hancur jika manusia tidak bijak, tetapi juga desa yang berkembang harmonis bila manusia memanfaatkan energi alam dengan tepat. Raka menyadari bahwa kekuatannya kini bukan sekadar intuisi, tapi kemampuan untuk merasakan aliran kehidupan di desa dan gunung. Hari-hari berikutnya, Raka mulai membantu warga dengan pengetahuannya. Ia menunjukkan cara menanam pohon agar aliran air tetap stabil, mengatur sungai agar tidak meluap saat hujan deras, dan memberi saran kapan waktu panen yang tepat berdasarkan tanda alam. Warga mulai mempercayainya, meskipun beberapa masih skeptis. Namun bagi Raka, kepercayaan dan pemahaman itu harus dibangun perlahan, karena kekuatan yang ia miliki bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melindungi desa. Di malam yang tenang, Raka duduk di puncak bukit kecil, memandang Gunung Lawu yang megah, diterangi rembulan. Ia merasakan energi alam yang berpadu dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Ia menutup mata dan melihat bayangan masa depan desa, banjir yang bisa dikendalikan, hutan yang lestari, sungai yang jernih, dan manusia yang hidup harmonis dengan alam. Ia tahu, zaman baru yang diramalkan Sabdo Palon akan datang, dan kekuatan yang ia miliki sekarang adalah kunci untuk menghadapi perubahan itu. Namun, Raka juga menyadari satu hal penting.
kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar. Jika disalahgunakan, energi itu bisa menimbulkan bencana yang jauh lebih besar daripada alam yang marah sendiri. Ia menulis di buku catatannya, kekuatan sejati adalah kesadaran. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Dengan tekad itu, Raka bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Ia tahu ujian zaman baru belum berhenti, bencana dan konflik akan datang, tetapi dengan kekuatan yang terbangun, ia bisa menjadi penuntun bagi desa Girilayu dan membuka jalan bagi manusia untuk selaras dengan alam. Di bawah langit malam dan angin pegunungan yang lembut, Raka tersenyum, merasa siap menempuh perjalanan panjang ini. Kalau mau, saya bisa langsung melanjutkan narasi 7, ujian zaman baru, juga sepanjang 4.000 karakter, sehingga cerita akan semakin menegangkan dan mendalam untuk seri panjang YouTube. Apakah saya lanjutkan ke narasi 7 sekarang? Yusaid, lanjutkan langsung menulis narasi dengan panjang yang sama 4.000 karakter Chat Said. Baik, saya lanjutkan narasi 7, ujian zaman baru, panjang sekitar 4.000 karakter, dengan tokoh Raka dan latar desa Girilayu serta lereng Gunung Lawu, konsisten dari narasi sebelumnya. Narasi 7, ujian zaman baru. Hari-hari berikutnya, desa Girilayu mulai menghadapi ujian yang nyata. Musim hujan yang awalnya tenang kini berubah menjadi badai tak menentu. Sungai yang jernih tiba-tiba meluap, mengancam rumah-rumah di tepi desa. Pohon-pohon tumbang, tanah longsor menutup jalur utama desa, dan hewan-hewan liar memasuki pemukiman karena habitat mereka terganggu. Warga mulai panik, dan ketegangan melanda setiap sudut desa. Raka berdiri di tepi sungai yang meluap, naskah Sabdo Palon di tangan, menatap air yang deras. Ia tahu ini adalah ujian zaman baru, seperti yang pernah diramalkan leluhur dan tertulis dalam naskah. Energi alam kini tidak hanya sebagai simbol, tetapi bukti nyata dari perubahan yang akan menimpa desa. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, dan mengingat semua yang telah ia pelajari dari para sesepuh, membaca tanda alam, memahami simbol, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dengan sigap, Raka mengumpulkan beberapa warga yang ia percayai. Ia menunjukkan jalur alternatif untuk menghindari longsor, mengatur bambu dan batu sebagai penahan air, serta menanam pohon-pohon baru di lokasi yang rawan erosi. Para warga mulai menyadari bahwa kebijaksanaan Raka bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata. Ia memimpin mereka seperti seorang penjaga, membimbing langkah mereka agar tetap selamat dari bencana. Di malam hari, badai semakin ganas. Angin menari liar, hujan deras membasahi desa, dan kilat menyambar di langit. Raka berdiri di tepi bukit, menatap Gunung Lawu yang megah dan penuh misteri. Bayangan-bayangan yang dulu ia pelajari muncul kembali, seperti peringatan bahwa alam sedang menguji ketangguhan manusia. Ia menutup mata, merasakan energi gunung, dan menyadari bahwa ujian ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan desa. Di tengah ujian itu, muncul masalah baru, konflik antar warga. Beberapa orang mulai menyalahkan bencana sebagai kutukan atau pertanda buruk, menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan. Raka tahu, ujian zaman baru bukan hanya soal alam, tetapi juga uji hati manusia. Ia mengumpulkan warga, duduk bersama mereka di balai desa, dan mulai menjelaskan tanda-tanda alam, simbol di naskah, serta arti dari ramalan Sabdo Palon. Perlahan, ketegangan mereda. Warga mulai memahami bahwa bencana bisa dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan ketakutan. Hari demi hari, Raka dan warga bekerja sama menghadapi tantangan, membersihkan jalur longsor, menahan aliran sungai, menanam pohon baru, dan menjaga hewan liar agar tidak merusak pertanian. Semangat gotong royong mulai tumbuh, dan desa Girilayu, meski lelah, mulai menemukan kekuatan baru dari kesatuan dan kesadaran akan alam. Malam itu, Raka berdiri di tepi sungai, melihat bulan menyinari air yang kini lebih tenang. Ia merasakan energi alam yang mengalir, dan bayangan masa depan desa mulai jelas. Desa yang selamat dari ujian, warga yang sadar akan tanggung jawab terhadap alam, dan generasi muda yang akan meneruskan tradisi menjaga keseimbangan. Ia tersenyum, menyadari bahwa zaman baru yang diramalkan Sabdo Palon adalah waktu untuk belajar,
bukan hanya bertahan. Dengan hati yang mantap, Raka menulis di catatannya, ujian datang untuk mengajarkan kita, bukan menghancurkan. Alam memberi tanda, manusia harus belajar mendengar. Inilah awal dari zaman baru, dan desa Girilayu siap menapakinya. Ujian zaman baru. Hari-hari berikutnya, desa Girilayu mulai menghadapi ujian yang nyata. Musim hujan yang awalnya tenang kini berubah menjadi badai tak menentu. Sungai yang jernih tiba-tiba meluap, mengancam rumah-rumah di tepi desa. Pohon-pohon tumbang, tanah longsor menutup jalur utama desa, dan hewan-hewan liar memasuki pemukiman karena habitat mereka terganggu. Warga mulai panik, dan ketegangan melanda setiap sudut desa. Raka berdiri di tepi sungai yang meluap, naskah Sabdo Palon di tangan, menatap air yang deras. Ia tahu ini adalah ujian zaman baru, seperti yang pernah diramalkan leluhur dan tertulis dalam naskah. Energi alam kini tidak hanya sebagai simbol, tetapi bukti nyata dari perubahan yang akan menimpa desa. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, dan mengingat semua yang telah ia pelajari dari para sesepuh, membaca tanda alam, memahami simbol, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dengan sigap, Raka mengumpulkan beberapa warga yang ia percayai. Ia menunjukkan jalur alternatif untuk menghindari longsor, mengatur bambu dan batu sebagai penahan air, serta menanam pohon-pohon baru di lokasi yang rawan erosi. Para warga mulai menyadari bahwa kebijaksanaan Raka bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata. Ia memimpin mereka seperti seorang penjaga, membimbing langkah mereka agar tetap selamat dari bencana. Di malam hari, badai semakin ganas. Angin menari liar, hujan deras membasahi desa, dan kilat menyambar di langit. Raka berdiri di tepi bukit, menatap Gunung Lawu yang megah dan penuh misteri. Bayangan-bayangan yang dulu ia pelajari muncul kembali, seperti peringatan bahwa alam sedang menguji ketangguhan manusia. Ia menutup mata, merasakan energi gunung, dan menyadari bahwa ujian ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan desa. Di tengah ujian itu, muncul masalah baru, konflik antar warga. Beberapa orang mulai menyalahkan bencana sebagai kutukan atau pertanda buruk, menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan. Raka tahu, ujian zaman baru bukan hanya soal alam, tetapi juga uji hati manusia. Ia mengumpulkan warga, duduk bersama mereka di balai desa, dan mulai menjelaskan tanda-tanda alam, simbol di naskah, serta arti dari ramalan Sabdo Palon. Perlahan, ketegangan mereda. Warga mulai memahami bahwa bencana bisa dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan ketakutan. Hari demi hari, Raka dan warga bekerja sama menghadapi tantangan, membersihkan jalur longsor, menahan aliran sungai, menanam pohon baru, dan menjaga hewan liar agar tidak merusak pertanian. Semangat gotong royong mulai tumbuh, dan desa Girilayu, meski lelah, mulai menemukan kekuatan baru dari kesatuan dan kesadaran akan alam. Malam itu, Raka berdiri di tepi sungai, melihat bulan menyinari air yang kini lebih tenang. Ia merasakan energi alam yang mengalir, dan bayangan masa depan desa mulai jelas. Desa yang selamat dari ujian, warga yang sadar akan tanggung jawab terhadap alam, dan generasi muda yang akan meneruskan tradisi menjaga keseimbangan. Ia tersenyum, menyadari bahwa zaman baru yang diramalkan Sabdo Palon adalah waktu untuk belajar, bukan hanya bertahan. Dengan hati yang mantap, Raka menulis di catatannya, ujian datang untuk mengajarkan kita, bukan menghancurkan. Alam memberi tanda, manusia harus belajar mendengar. Inilah awal dari zaman baru, dan desa Girilayu siap menapakinya. Terbukanya mata hati. Setelah menghadapi ujian alam dan konflik warga, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Energi spiritual yang selama ini terbangun kini terasa lebih tajam dan damai. Seolah naskah Sabdo Palon dan alam telah membuka mata hatinya. Ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak terlihat. Garis-garis energi di pohon, aliran energi sungai, bahkan getaran hati manusia yang hadir di desa Girilayu. Suatu pagi, Raka duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir jernih kembali setelah warga menata aliran dengan bimbingannya. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan bunga liar,
dan Raka merasakan harmoni yang jarang ia alami sebelumnya. Ia menutup mata, membiarkan energi alam mengalir melalui tubuhnya, dan bayangan masa depan yang selama ini samar kini mulai terlihat jelas. Desa yang selamat, warga yang bijak, dan manusia yang belajar menyesuaikan diri dengan alam. Raka menyadari bahwa mata hati adalah kunci memahami zaman baru. Alam berbicara melalui simbol, tanda, dan energi yang tak terlihat. Sementara manusia hanya bisa membaca dan merespons jika hatinya terbuka. Ia mulai mengajari beberapa warga muda untuk merasakan energi ini, menghubungkan diri dengan alam, dan memahami bahwa setiap tindakan manusia memberi dampak. Beberapa warga yang awalnya skeptis kini mulai tersadar, mengikuti Raka dengan penuh rasa ingin tahu dan hormat. Di malam hari, Raka melakukan meditasi di Gua Suci Gunung Lawu, tempat ia pertama kali merasakan energi kuat dari alam. Kali ini, bayangan leluhur yang dulu samar kini muncul dengan jelas. Sosok itu menatap Raka dengan mata yang lembut dan berkata, "Raka, kau telah membuka mata hatimu. Kini kau mampu melihat keseimbangan, bukan sekadar tanda. Kau tahu bahwa zaman baru bukan sekadar bencana atau perubahan, tetapi peluang untuk manusia menjadi bijak." Raka merasakan air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena kebijaksanaan dan kedamaian yang baru ia pahami. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar melawan alam atau menghadapi ujian fisik, tetapi mengubah cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Zaman baru menuntut kesadaran kolektif, dan Raka kini menjadi penuntun bagi desa untuk mencapai kesadaran itu. Keesokan harinya, Raka mengajak warga untuk mengadakan ritual sederhana di tepi sungai. Mereka menanam pohon, membersihkan sungai, dan mengucapkan doa untuk keseimbangan alam. Raka memimpin dengan hati yang penuh pengertian, membimbing warga untuk merasakan energi alam, bukan hanya melihatnya secara fisik. Suasana desa menjadi tenang dan damai. Anak-anak bermain di tepi sungai, petani menanam dengan penuh kesadaran, dan para tetua tersenyum melihat harmoni yang mulai terbentuk. Dalam beberapa hari, Raka mulai menulis catatan panjang tentang membuka mata hati manusia terhadap alam dan simbol-simbol leluhur. Ia menyadari bahwa pesan Sabdo Palon kini lebih dari ramalan. Ia adalah panduan untuk manusia menghadapi zaman baru dengan bijak. Mata hati yang terbuka membuatnya mampu memprediksi fenomena alam lebih tepat, memahami pola kehidupan manusia, dan menghubungkan semua elemen desa menjadi satu kesatuan harmonis. Di malam yang sunyi, Raka berdiri di bukit kecil, menatap Gunung Lawu yang megah. Cahaya rembulan memantul di sungai yang jernih, bayangan pohon menari di tanah, dan desa Girilayu tampak damai. Raka tersenyum, tahu bahwa mata hati yang terbuka adalah cahaya yang akan menuntun desa menyambut zaman baru. Ia menutup mata, merasakan energi mengalir, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku siap. Zaman baru telah menunggu, dan aku akan membimbing desaku untuk menghadapinya dengan bijak." Menyambut zaman baru. Musim hujan mulai reda, dan desa Girilayu perlahan kembali tenang. Sungai yang dulu meluap kini mengalir jernih, pohon-pohon kembali hijau, dan udara pagi terasa segar serta penuh energi. Warga desa, yang sebelumnya panik menghadapi ujian alam, kini mulai memahami makna di balik setiap tanda dan perubahan. Mereka belajar bahwa alam bukan musuh, melainkan guru yang memberi pelajaran bagi manusia yang mau mendengar. Raka berdiri di puncak bukit kecil, memandang desa dari kejauhan. Dengan naskah Sabdo Palon di tangan dan catatan pengalaman di sisi, ia merasakan energi harmonis yang mengalir di seluruh desa. Bayangan masa depan yang selama ini samar kini tampak jelas. Desa yang damai, warga yang bijak, dan alam yang terjaga. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua ujian, simbol, dan pengalaman spiritual yang dialaminya adalah persiapan untuk menyambut zaman baru. Di pagi hari, Raka mengumpulkan warga di balai desa. Ia mulai berbicara tentang pesan naskah Sabdo Palon, tentang perubahan zaman, ujian alam, dan pentingnya keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Ia menekankan bahwa zaman baru bukan sekadar tentang bencana atau perubahan fisik, tapi kesempatan untuk manusia menjadi bijak dan harmonis. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa mereka kini memegang tanggung jawab besar untuk masa depan desa.
Setelah pertemuan, Raka memimpin warga dalam ritual sederhana di tepi sungai. Mereka menanam pohon, membersihkan aliran air, dan mengucapkan doa untuk kelestarian alam. Anak-anak belajar menanam benih dengan penuh perhatian, petani menyelaraskan pola tanam dengan energi alam, dan tetua desa berbagi cerita leluhur yang kini menjadi panduan nyata bagi kehidupan sehari-hari. Semua terasa seperti menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu harmoni. Hari demi hari, desa Girilayu berubah menjadi tempat yang hidup dan seimbang. Sungai mengalir dengan lancar, hutan kembali rimbun, dan hewan-hewan liar menemukan habitatnya kembali tanpa mengganggu kehidupan manusia. Warga yang dulu takut pada alam kini memahami bahasa dan ritmenya. Mereka belajar melihat tanda, membaca simbol, dan merasakan energi yang selama ini tersembunyi. Desa kecil di kaki Gunung Lawu itu perlahan menjadi contoh harmonisasi antara manusia dan alam. Raka, yang kini menjadi panduan spiritual desa, sering berjalan di antara warga, mengajarkan mereka cara menjaga keseimbangan dan menghormati alam. Ia tahu bahwa zaman baru yang diramalkan Sabdo Palon bukan tentang kekuatan individu, tapi kekuatan kolektif masyarakat yang sadar dan bijak. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanannya dari pemuda penasaran menjadi penjaga desa telah membuahkan hasil. Di sore yang tenang, Raka berdiri di puncak bukit, menatap Gunung Lawu yang tinggi dan megah. Cahaya senja menyelimuti desa dengan warna keemasan. Angin lembut membawa aroma bunga liar dan tanah basah, seakan menyampaikan ucapan selamat dari alam. Raka merasakan energi yang mengalir melalui seluruh desa, menandai awal dari zaman baru, zaman yang penuh tantangan, tetapi juga kesempatan bagi manusia untuk hidup selaras dengan alam dan sejarah leluhur. Dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan, Raka menulis di catatannya, "Zaman baru telah tiba. Desa ini selamat karena manusia belajar dari alam, dari sejarah, dan dari diri sendiri. Sabdo Palon telah meninggalkan petunjuk, dan kini kita siap menyambut masa depan dengan bijak dan harmonis." Malam itu, desa Girilayu tidur dalam kedamaian. Sungai berbisik lembut, angin menari di antara pohon, dan Gunung Lawu berdiri tegak sebagai saksi zaman baru. Raka menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam, tersenyum, dan tahu bahwa perjalanan untuk menjaga keseimbangan ini baru saja dimulai. Tapi desa telah siap menapaki zaman baru dengan hati yang bijak dan mata yang terbuka.